Alhamdulillah, saya tadi agak terlambat karena jam 9 sampai jam 11 saya diminta menemani Mas Gibran untuk belajar tentang Ahlus Sunnah. Beliau minta saya diajak diskusi berbicara tentang tawasud, tawazun, dan tasammum. Itu menunjukkan bahwa keinginan Mas Gibran untuk menjadi orang yang benar-benar hijau itu tidak hanya lip sync atau omong kosong, tapi dibuktikan dengan kerja yang nyata bahwa beliau ingin diakui sebagai orang Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya, juga dari Bapak Prabowo, yang dari 3 paslon ini justru hari ini yang belum sama sekali kampanye itu pasangan nomor 2. Tadi malam saya ada acara besar di Boyolali, dan saya bersyukur mungkin saya kader muda NU yang paling sering diundang oleh Pak Jokowi untuk memberikan tausiah di Istana Negara secara pribadi atau acara-acara kenegaraan yang lain. Yang saya ini berharap kader-kader muda NU ini kemudian terprovokasi mempunyai semangat yang sama, sehingga bagi saya semakin banyak kader NU potensi yang naik ke permukaan. Bagi saya itu bukan kompetitor, tapi kemenangan Nahdlatul Ulama. Jangan dianggap sebagai pesaing. Justru kita harus banyak membuat kaki-kaki kader-kader NU supaya banyak berkiprah di kalangan nasional. Nah, di Jawa Timur ini sebenarnya menurut saya kader-kader potensi itu banyak, tapi baru berbicara di wilayah lokal. Ini harus kita dorong sehingga dakwah kita di medsos itu akan jauh lebih besar amplifikasi dan glorifikasinya untuk bertarung di ide dan wawasan bersama orang-orang Wahabi. Nah, di wilayah inilah Bapak-bapak yang saya muliakan, kita harus berhati-hati persoalan kenegaraan hari ini. Karena sebagaimana di awal saya sampaikan, misi NU itu kan 2. Satu, misi keagamaan, yang kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan menjaga berlangsungnya tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bingkai Nahdlatul Ulama. Kemudian misi kebangsaan menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dengan PBNU-nya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau hari ini ada orang NU mengatakan, "Wes tidak penting ngurusi politik, kita nggak penting ngurusi calon presiden," berarti kita tidak mendukung misi-misi Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini misi kebangsaan. Artinya apa? Saya mendorong para kiai itu untuk lebih care terhadap urusan calon presiden. Siapapun yang ada kehendaki untuk didukung, Pak. Nah, kenapa kok Gus Miftah kemudian memutuskan untuk mendukung Mas Prabowo, Pak? Saya punya prinsip, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena bagi saya al ilmu bila saya pas saya guru saya ilmu tanpa gurunya saya. Kalau kemudian akhirnya saya bersikukuh memantapkan diri untuk mendukung Mas Prabowo, ini berangkat dari petunjuk para guru. Umumnya tadi malam saya video call lama banget ketika di Boyolali bersama Gus Kausar. Abahnya Huga Jazuli itu orang yang pertama kali mengatakan kepada saya, siapapun calon presidennya, Gus Miftah saya wakafkan untuk membantu Mas Prabowo Subianto. Itu kalimat dari Huga Jazuli di hadapan para Gus, termasuk di hadapan Gus Kausar. Bisa dikonfirmasikan kepada Gus Kausar apakah kalimat itu benar. Abah Yaida ketika Haul Akbar Pelosor di kamar beliau mengatakan, awakmu tak wakafin dari Mas Prabowo. Kemudian terjadi pertemuan di Surabaya, keesokan harinya ditemui sama Mas Anies dan Caimin di Jombang. Artinya maksud saya adalah saya berani bergerak karena saya diperintah oleh para guru. Kemudian yang kedua yang memerintahkan saya, Maulana Habib Lutfi Budianti Apotalo. Saya diminta untuk memberikan ceramah di acara Jatman Halal Bila Halal, Jatman Nasional di Pekalongan, di Surabaya. Selesai acara saya diajak masuk ke kamarnya Habib Lutfi waktu itu beliau membahas tafsir tentang anak basarun mislukum, kemudian beliau menyampaikan bla 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 Muhammadun basarun nakal basar dan lain sebagainya. Selesai itu Habib Lutfi bilang begini, Mas Prabowo bisa nggak diajak ke Pekalongan? Dawuh, Mbak, pulau matur. Mas Prabowo akhirnya datang ke Pekalongan. Saat itu tidak rembukan pilpres, Pak, tidak rembukan capres, tapi
kehendak Habib Lutfi yang menginginkan Mas Prabowo jadi ketua panitia multaqo ulama sufi sedunia di Pekalongan. Karena kebetulan Habib Lutfi itu sekjen ulama sufi sedunia. Makanya hari ini kalau ada orang nulis bikin surat pernyataan terbuka, tolong Habib Lutfi dicopot jadi One Press karena perusak negara. Wih jelas canggung wong rapayu ya wong hasut. Makanya kalau saya dengan Habib Lutfi punya prinsip, kalau ada orang ngiri saya nganan. Aku lurus. Kenapa ada orang ngiri kayak orang tua ya Pak? Orang ngiri ya kita nganan. Orang yang meremut ya aja mesem. Kalau kita di belakang, di depan dirasani ya kita maju mundur ke belakang. Nah waktu itu Pak Prabowo bilang, siap. Atas perintah Habib Lutfi saya jadi ketua panitia multaqo ulama sufi sedunia. Syaratnya asalkan Gus Miftah jadi wakil ketua panitia. Makanya acara di Pekalongan itu Abah Yai, itu ketua panitianya Pak Prabowo, wakilnya saya yang buka acara Pak Jokowi. Nah ini semakin mengerucut sampai akhirnya kemudian Pak Jokowi ketika saya hantar pulang untuk keluar dari acara, beliau mengatakan begini sama saya, Gus Miftah sekarang sama Mas Prabowo terus ya. Saya jawab, kan atas perintah Pak Jokowi. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu menginginkan Mas Prabowo menjadi presiden itu jauh hari. Cuman waktu itu memang konsepnya Prabowo Ganjar supaya ini kondusif. Tapi ternyata nggak ada yang mau mengalah, terutama hal ini yang satunya nggak mau. Pada saya besar kok, saya pendukung. Nah di saat wacana itu ada orang-orang kayak saya ada, itu justru yang kemudian mewacanakan bagaimana wakilnya Mas Prabowo itu Mas Gibran. Makanya sebulan sebelum deklarasi Mas Amin dengan Mas Anies di Surabaya, Caimin itu pulau. Oh, soal itu dorong lah supaya saja saya jadi wakilnya Mas Prabowo. Waktu itu Cak sebagai orang NU ya seneng lah awakmu karo Mas Prabowo. Persoalannya kamu harus menaikkan survei kamu. Hari ini persoalannya survei kamu itu setinggi badan kamu sih. Tapi guyon kan biasa. Biasa apa? Itu di hadapan beliau Pak Sefa. Masuk baper ya, aku dipotong baper, aku sering meneh. Nah, waktu saya bilang, Caimin harus menaikkan popularitasnya, terutama di Jawa Timur, surveinya harus dinaikkan. Saya dukung. Dan saya beberapa kali maklum sama Mas Prabowo, Mas Caimin, bla 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 bla. Kemudian banyak pertimbangan, ternyata belum disepakati, ini hilang, muncul. Nah, kemudian didukung dengan sebelah. Sehingga menurut saya waktu itu yang paling layak dan cocok untuk mewakili Mas Prabowo itu ya Mas Gibran. Pertimbangannya apa? Mewakili lintas generasi. Walaupun hari ini kita itu sebenarnya anak itu kan dinasti Gus. Sekarang mana ada di Indonesia yang tidak bawa anak itu? Yang munculnya Bu Mega ya karena bapaknya Soekarno, Megawati Soekarno Putri. Kalau kemudian Megawati Solahul Anotobuwono Putri, jadinya bunyai tambah beras. Ya mana ada? Ya munculnya Ibu Megawati yang kita hormati ya karena Pak Soekarno. Munculnya Mbak Yeni ya mau nggak mau ya karena Pak Besar Gus Dur. Munculnya AHY ya karena Pak SBY. Munculnya Mas Gibran hari ini karena dianggap perwakilan dari Pak Jokowi, bagi saya terlalu merasa. Dan bagaimana kemudian kita ngomong dinasti? Nah sekarang ini lewat ketua umum partai umpamanya, yo adine otomatis nyaut yo nomor siji. Karena kamu nggak nomor siji dulu. Nomor apa dong bukan ketua umum partai dulu gitu. Bapak ini ketua umum partai, yo anaknya nyalon gubernur, bupati dikasih rekor. Minimal nyalek itu nomor siji dan lain sebagainya. Bahkan kalau kemudian kita ngomong kadang-kadang bapak ini bisa sahamnya lah yang ngapain sih sudah lepas gitu. Apalagi abangmu nanti saham gitu. Aku ngomong langsung nyata loh. Tapi itu bukan partaimu loh, partai yang lain. Sehingga menurut saya isu dinasti itu sudah tidak menjadi menarik, Oh kemudian yang memutuskan itu adalah rakyat. Karena memang bangsa ini bangsa yang lucu. Lucunya di mana? Dulu teriak-teriak perempuan harus diberi ruang di dalam panggung politik. Perempuan dikasih kesempatan, ribut. Perempuan jadi presiden nggak pantas, bla 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 bla, ribut. Orang mengatakan Indonesia tidak hanya Pulau Jawa. Orang luar Jawa harus dikasih kesempatan. Orang luar Jawa dikasih kesempatan, ribut. Dulu orang teriak-teriak pemuda harus diberi kesempatan. Begitu pemuda dikasih kesempatan, ribut. Jadi intinya orang Indonesia itu suka ribut.
bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapat. Sehingga kemudian apa? Serangan-serangan terhadap Mas Prabowo, terhadap Mas Gibran hari ini justru meneguhkan kita bahwa ini memang pasangan terbaik. Orang yang mengatakan ini Mas Prabowo nggak layak, Mas Gibran belum layak karena hasil yang cacat umpamanya menurut mereka. Ini sebenarnya bukan masalah kedua orang ini nggak layak, tapi kalimat itu keluar dari mereka yang takut kalah. Mabul kholafahnya kan begitu. Mereka nyerah itu karena takut kalah. Makanya hari ini yang terjadi apa? Serang bertubi-tubi. Prabowo kakinya pincang. Kakinya pincang, mau istirahat saja sudah kuat. Ya kalau kamu menghina fisiknya Pak Prabowo nggak dianggap nggak berkompeten, ayo dong bertarung secara fair. Tapi hebatnya Mas Prabowo hari ini, itu tadi lah. Seseorang itu tergantung siapa yang ada di sekelilingnya. Jujur saja Pak. Dulu Pak Prabowo, Pak Jokowi itu untuk saya memerintahkan saya untuk mendampingi Mas Prabowo. Itu tujuannya adalah untuk membentengi Pak Prabowo dari Islam keras, dari kelompok Habib yang dianggap keras, dari kelompok 212 dari Islam yang dianggap keras. Makanya coba kalau Anda lihat sekarang, polanya Mas Prabowo itu jauh dibandingkan dulu 2019. Dulu keras, galak macam-macam. Ya karena sekelilingnya orang keras. Sekarang gemoy lucu ya, karena sampingnya ada saya. Gemoy. Saya tidak. Mas Prabowo, kalau ada orang mencari-cari kekuranganmu, senyumin saja. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Nah, inilah kemudian saya matur, Mas, saya itu dari dulu punya gerakan. Kenapa Gus? Mas Prabowo tanya. Saya itu dari dulu suka ketemu dengan kiai-kiai kamu. Karena saya dulu pernah menemani Gus Dur, mungkin Abaye masih ingat. Gus Dur itu punya gerakan namanya Masyuro, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Itu yang dikumpulkan sama Gus Dur, bukan kiai-kiai besar, kiai-kiai kampung. Sing bangsa karo juga namanya Mbak Kao, Mbak Mudin, Mbak Rokis. Karena menurut Gus Dur, kiai yang paling mukhlis itu mereka. Jam berapapun ada orang lahiran minta didoakan, jangan mendoakan. Ada orang mati jam berapapun jadi didusi. Gak pernah Gus sudah kasus jam 2 malam, Mbak Mudin, Mbak Kao mau mati didusi. Sesuai nunggu jam 12 dia langsung didusi. Tapi mereka ini selalu saja tidak dianggap signifikan. Padahal inilah yang menjaga pergerakan Ahlus Sunnah. Mereka ini garda terdepan menjaga berlangsungnya Ahlus Sunnah. Lah saya itu dari dulu sudah punya kepedulian itu, Pak. Termasuk Gus Am tahu ketika Covid, saya membuat kado lebaran untuk kiai kampung. Saya membuat ribuan paket untuk teman-teman kiai kampung, walaupun tidak merata karena kemampuan saya terbatas. Maksud saya adalah bagaimana kemudian hari ini para kiai, orang-orang mukhlis seperti anda itu juga care terhadap calon presiden hari ini. Nah, saya meyakini doa-doa mereka itu lebih mandi daripada orang-orang sekarang. Mbak Mudin bertahu. Karena mereka itu hatinya bersih. Sementara orang sekarang hanya mengandalkan lisan yang fasih. Padahal ada teori yang mengatakan ad-du'a min salimil janan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu jauh lebih dikabul dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh mereka yang berangkat dari lisan yang fasih. Makanya saya minta terus, Mbak Mudin, Mbak Rois itu kalau berdoa kadang-kadang nyuwun saya orang fasih. Domine salah kabeh, serang nganggo nafsu sorot tapi nanti. Di tempat saya itu Mbak Mudin kalau doa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Terus domine double-double orang fasih tapi mandi. Karena hatinya bersih. Ya, model-model ini lah ya. Tapi mereka luar biasa. Sementara hari ini santri-santri nih, santri-santri rumah kita mungkin fasih. Afsahu minhum itu lebih fasih. Tetapi kadang-kadang tidak kabul. Karena kita hanya berdasarkan lisan yang fasih, tidak berangkat dari hati yang bersih. Nah, itulah kemudian saya matur sama Mas Prabowo, Mas, saya punya inisiatif gerakan untuk kembali bersilaturahmi dengan kiai-kiai kampung. Tapi saya pengen kemudian kita satukan, kita buat kepengurusan, sehingga apa ada komunikasi lumintu terus menerus secara konsisten terhadap pergerakan yang kita buat. Saya nggak mau kemudian pertemuan ini hanya berlangsung hanya gara-gara pengen pilihan presiden, Pak. Maka kemudian saya punya tagline wani milih wani nanti. Bagaimana kemudian ke depan ada perhatian lebih kepada orang NU
dari sisi kultural, bukan struktural. Karena hari ini saya melihat yang mendapatkan keuntungan banyak itu mereka yang berada di struktural, bukan yang berada di kultural. Ya mungkin kalimat saya ini akan dimarahi sama orang-orang struktural. Oh enggak. Setidak sepakatnya saya dengan PBNU, apapun kepentingan PBNU di hadapan umat harus saya beri. Kalau soal saya merasani NU itu di luar, di dalam kamar itu lumayan. Tapi kalau di hadapan umat, apapun kebijakan NU, PBNU dalam hal ini pasti saya beri. Catat itu. Catat dah. Jadi kalau memang katakanlah saya tidak sepakat dengan beberapa pengurus PBNU secara personal, ya sah-sah saja. Tetapi kalau kepentingan umat, kepentingan PBNU, apapun kebijakan PBNU, pasti saya dukung. Karena saya nggak mau kemudian NU dianggap orang-orang kan kita mau. Jadi kalau soal personal jangan malah aku merasanya kalau Gus Ramdan itu iya mau. Kan sering ngajak rasanya awak aku mau ajak ngomong. Ya kan ya kita beliau kan tetap merasa gimana ketua jalur ansor dipecatkan bang. Kalau saya nggak pernah dipecat ya karena saya nggak punya jabatan, sehingga apa kemudian saya kemudian kepikiran bahwa kemudian ini perlu kemudian kita buat forum silaturahmi yang lebih permanen, sehingga satu saat kita bisa ketemu lagi seperti ini. Sehingga kemudian teman-teman kiai-kiai kampung yang selama ini pengen mengundang ngaji Miftah kok agak kesulitan, mungkin bisa melalui forum ini. Dan apa nih? Aku larang cowok. Pemasaran. Ayo lucu nih. Masuk ini Prabowo murah. Di luar itu, Pak, saya nggak punya kepentingan. Contoh umpamanya begini, ketika Mas Prabowo mengatakan sama saya, Gus, kalau saya ditanggil jadi presiden, tolong Gus bantu saya di Kementerian Agama. Saya bilang, aku kira Pak jadi menteri, Pak. Lah aku jadi menteri, saya senang mesti doa aja. Undang pengajian gratis. Mudah aku Pak. Menteri gaji ini rawat kan mau 18 juta. Pengajian kami jalur gratis lah, yang mau mas. Aku ketemu gaya-gaya salam tempel kapan? Dan saya merasa tidak layak di situ. Saya cuma punya kepentingan satu, bagaimana kemudian, ayo kita buat program yang mempunyai skala prioritas untuk teman-teman yang berjuang mempertahankan akidah ini, bahkan mereka yang berada di garis bawah. Nah, kenapa kemudian kita harus ke Mas Prabowo, Pak? Saya mengatakan begini, kayak kemarin di Tuban, Mbak Ahmad Mansur, para masyayikh kita kayak mutawakil Allah, itu hampir semuanya ke Mas Prabowo. Yang jelas kepedulian Mas Prabowo dibandingkan yang lain terhadap pesantren itu sudah jauh lebih terbukti dibandingkan yang lain. Saya kalau mau buka Pak catatannya, berapa pesantren yang diopeni sama Mas Prabowo secara personal, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, itu banyak banget. Tapi beliau mengatakan sama saya, ojo Gus. Saya tanya, Mas, kenapa Anda masih ingin jadi calon presiden, menjadi presiden? Beliau mengatakan begini, kalau saya bisa memberikan sumbangsih pemikiran saya, tenaga saya, melihat rakyat Indonesia tersenyum, maka saya pengen kembali kepada Allah, meninggal dalam keadaan tersenyum. Itu saya. Saya tanya, Mas, kamu di Hambara kan gede, tanahnya puluhan hektar, itu untuk apa? Besok akan saya wakafkan. Saya sudah nggak butuh apa-apa lagi, Mas. Makanya sebenarnya teori itu benar, Gus. Pejabat pemimpin itu harus kaya dulu baru jadi pejabat, bukan jadi pejabat baru kaya. Dan kalau jadi pejabat kaya dulu baru jadi pejabat, hal ini jelas orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah Prabowo Subianto. Jangan boleh malu. Masuk calon presiden randuwe bojo. Alah, nyatanya banyak Pak Kiai yang hadir stres gara-gara istri malah banyak. Boy, jangan cari-cari lah. Maka saya sering mengatakan, istri itu bisa menjadi support system terbaik untuk suaminya, sebagaimana Siti Khadijah menemani Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang istri juga bisa menjadi penghancur terlibat untuk suaminya, sebagaimana istri Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana istrinya Sambo.
itu punya teman Brigjen Pol, ya muat bojone galak. Jadi kalau Sambo itu Irjen Pol, teman saya Brigjen Pol. Kalau istrinya Gus Am galak Pol. Kok tahu? Kelihatan kita sama Pak, sama pasangan yang nggak pernah berani sama istri. Karena bagi saya perempuan itu memang tangannya subur, jadi apapun yang dipegang pasti hidup. Ada dilawan. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Jadi gini pun saya, ini bukan alasan Pak Prabowo. Justru kalau Pak Prabowo ini nggak punya istri Pak, itu dulu sudah nggak ada yang mikir lagi, karena saya nggak punya kepentingan apapun. Ya kalau istrinya solehah, umpamanya kayak Bu Iriana bisa mendorong suaminya, karena kesuksesan seorang suami berangkat dari dua istri umpamanya. Makanya bagi Gus Am semakin banyak istri semakin banyak yang mendorong. Ya kalau kedua hati, saya malah Gus Fauzi kita bujuni goblok nggak ada. Pasar. Kandani, ini itu dilawan. Kalau kita apa nih? Mau foto orang lanang itu betul rumah itu. Ternyata itu sendiri masalah Fir'aun. Jadi kan Nabi Musa itu kan mau dibunuh karena lahir di kerajaan Fir'aun. Digenderke kalau bujuk, kalau mbaknya Nabi Musa. Kemudian diselamatkan sama istrinya Fir'aun, Siti Asia. Bayi dibawa pulang ketemu Fir'aun. Kita apa nih? Asia, itu sopo bayi. Lanang mau itu, lanang. Ada ini. Kan kebijakan Fir'aun harus dibunuh. Ini kompetitor, bunuh. Siti Asia matur, jangan mas, nggak boleh kamu bunuh. Nah kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini datang sendiri, delala Pak Fir'aun manut. Maka sejak saat itu laki-laki kalah sama istri. Sehingga hancur di Fir'aun. Gara-gara kamu lanang kalah. Fir'aun yang kalah. Orang yang jenengan Buya nambah, Buya. Nah, saya mohon restu Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati terhadap pencalonan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Acara ini Pak, ini bukan acaranya Mas Prabowo, inisiatif saya. Gus Aam tahu bagaimana kemudian saya berkeringat untuk bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Saya bilang sama Gus Aam, Gus saya nggak minta sama Mas Prabowo, saya nggak minta sama Mas Gibran. Saya berusaha sendiri. Bisa direkam omongan saya, sampaikan kepada siapapun, kepada Mas Prabowo. Dan itu fitnahnya gede sama saya. Minta makelar lah, Markus dan lain sebagainya. Aku ngomong Gus, kalau saya berada di zona nyaman, di posisi saya nggak perlu ngomong capres. Tapi saya kemudian berusaha bagaimana membentengi Mas Prabowo ini dari orang-orang keras, sehingga besok di istana Allah takdirkan jadi presiden. Isinya mau anu sunnah. Kalau kita melakukan anu sunnahnya Mas Prabowo 95, Mas Prabowo itu sudah jadi anggota kehormatan Ansor. Zaman ketuanya Habib Iqbal Salim Asegaf. Kemudian Mas Gibran tahun 2020 sebelum jadi wali kota sudah jadi anggota Ansor di Surakarta. Kemudian kiai ini, bagaimana Mas Prabowo ini dekat dengan Mbah Muslim Imam Puro Klaten. Ini yang suhunya Pak Prabowo. Kemudian Tulungagung Bapak Ibu Saladin, Kiai Jalil, itu betapa dekatnya dengan Mas Prabowo. Kiai Huda Jazuli, Kiai Anwar Mansur dan lain sebagainya. Mas Gibran juga sama punya guru Gus Karim, yang guru bapaknya dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya, kalau NU hanya diklaim sama satu pihak, ini bagi saya bermasalah. Bagi saya NU di mana-mana itu lebih bagus daripada hanya mengklaim satu tempat, tapi sebenarnya tidak. Mendingan kader-kader NU ini ada di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3. Nah, kenapa kok saya meyakini ini akan menang? Alasan saya sederhana. Pasangan nomor 1, surat pertama itu surat Al-Fatihah, ayatnya cuma 7. Pasangan nomor 3 itu surat Ali Imran, ayatnya 200. Ini kalau digabungkan 1 sama 3 hanya 207. Sementara pasangan nomor 2 surat Al-Baqarah ayatnya 282. Itu artinya satu putaran selesai. Yuk kita tafsir itu apa yang dia tafsir dulu karep itu ora apa-apa kuwi. Saya. Maka itu mungkin yang perlu saya sampaikan kepada Yai ngapunten sok.
Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau teriak Kiai Kampung, mohon dijawab bersatu. Bersama Prabowo Gibran mohon dijawab Indonesia Maju. Nanti kalau saya teriak Kiai Kampung Jawa Timur, dijawab all in Prabowo Gibran. Salam dua jari. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai Kampung bersatu.